Hubungan silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sudah berjalan jauh-jauh lama sebelumnya. Jadi hubungan itu tetap berjalan dengan baik. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Lama terdengar bisik-bisik rencana dari pertemuan Prabowo Megawati tak kunjung terrealisasi. Belakangan, isu ini kembali menghangat ataupun juga menguat dengan terbacanya gerak bibir Mbak Puan Maharani yang tentunya berbisik kepada ibundanya Megawati Soekarno Putri. Pak Prabowo ingin ketemu Mama, kata Mbak Puan seperti itu. Nah, lalu mengapa wacana ini belum juga terjadi? Adakah faktor kemesraan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini menjadi batu sandungan atau penghalang dari pertemuan ini? Dan di sisi lain, menariknya ini meski belum sempat bertemu, belakangan ini ada sejumlah kader dari PDI Perjuangan yang menegaskan bahwasanya PDIP dan juga pemerintah adalah mitra strategis. Dan apakah sikap politik ini sebuah sinyal bahwa PDIP melunak dan juga diisukan akan putar balik menuju ke pemerintahan? Nah, padahal sebagian besar publik tentunya berharap PDI Perjuangan tetap konsisten menjadi partai penyeimbang demi menjaga demokrasi yang sehat. Jika nantinya PDIP akan putar balik ataupun juga merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran, akankah koalisi 0%? Tanda tanya. Itu adalah judul kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan undang narasumber untuk tentunya berdiskusi di malam hari ini. Di sebelah kiri saya, kita akan perkenalkan Mbak Titi Anggraini, ahli pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mbak Titi, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Salam sehat Mbak Titi. Selalu harus sehat. Selalu harus sehat. Baik, sebelah kiri Mbak Titi ada Mas Hendarsam Marantoko, politisi Partai Gerindra. Mas Hendarsam, selamat malam. Selamat malam. Salam sehat Mas. Sehat. Baik, terima kasih sehat sudah bergabung malam hari ini. Sebelah saya, kanan saya, Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, selamat malam, salam sehat. Malam, Mas Ati. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Yang juga akan join bersama kita di malam hari ini ada Kang Pipin, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera yang hadir sesaat lagi nanti akan join di meja diskusi. Sudah join? Oh, oke. Kang Pipin silakan. Terima kasih sudah hadir Kang Pin malam hari ini. Silakan duduk Kang Pipin. Atur nuhun, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kang Pipin bersama kita semua untuk diskusi di malam hari ini. Yang juga nanti akan bergabung via Zoom di malam hari ini ada Mas Aryo Seno Bagaskoro dari politisi PDI Perjuangan. Saya langsung yang langsung dari Surabaya nanti akan tersambung via Zoom. Langsung ke Mas Hendarsam. Berarti artinya bisik-bisik antara Mbak Puan juga kemarin juga sempat terdengar oleh Bu Mega begitu dan ditegaskan, gerak bibir juga sempat terbaca. Ini memang permintaan dari Pak Prabowo untuk bertemu dengan Bu Mega. Tapi kan ini wacana udah lama begitu ya Mas Hendar? Iya benar, kalau kita mengulas ke flashback ke belakang bahwa wacana pertemuan ini dan inisiatif ini memang sudah
beberapa kali digaungkan dan direncanakan. Ya. Sebelum Pilpres, sesudah Pilpres, ya kan, kemudian pada saat ini. Jadi karena apa? Memang prinsip Pak Prabowo itu, ya kan, zero enemy, ya kan, dan ingin merangkul tanda kutip ya semua kalangan. Beliau melihat bahwa seluruh tokoh bangsa, terutama tentunya Bu Mega selaku tokoh sentral dan juga notabene adalah Presiden kelima Indonesia, ya kan, merupakan kepingan puzzle yang belum lengkap untuk beliau bertemu, ya, bahwa saat ini Presiden kelima sudah, Presiden keenam oke saja, Presiden ketujuh juga, jadi tinggal Sering ketemu itu, bukan lagi sudah begitu ya. Jadi tinggal Presiden kelima ini kepingan puzzle yang belum lengkap seperti itu. Nah, kalau masalah itu nanti hasilnya apa, itu menurut saya itu adalah hal nomor 2 ya. Tapi bahwa kesejukan itu dan tensi politik itu harus harus turun, ya harus menurun, itu tentunya diperlukan, ya kan. Jadi goalnya bukan kita harus artinya semua gabung ke pemerintahan, tidak seperti itu. Sebagaimana juga sudah ditegaskan oleh teman-teman dari PDI Perjuangan bahwa kemungkinan besar tidak akan bergabung di kabinet ya. Jadi dan kita juga mungkin dari sisi yang lain secara praktek dan juga mungkin untuk melihat balance of power ya, check and balance itu terjadi, kita memerlukan bahwa Bu Mega dan PDIP untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Jadi ya, inginnya tetap PDI ini berada di oposisi begitu, tidak dirangkul oleh Gerindra atau oleh Kim Plus begitu. Jadi gini ya kan, nanti kan Titi mungkin bisa menjelaskan juga. Di dalam sistem hukum presidensial kita kan kita tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi kan seperti itu. Jadi kalau kita merefer kepada hal tersebut sebenarnya sah-sah saja ya kan untuk semua bergabung ke dalam pemerintahan kan seperti itu ya kan, dan sah-sah saja semua untuk menjadi oposisi kan seperti itu sebenarnya ya, secara teori ya kan mazhab hukum tata negara yang ada di Indonesia. Tapi secara praktek ini tanda kutip akan tidak sehat buat demokrasi kita ke depannya. Nah, walaupun juga kalau kita kembali lagi kepada konteksnya bahwa seharusnya bahwa contoh di Senayan ya kan para anggota DPR RI itu adalah perwakilan daripada rakyat, bukan perwakilan daripada partai. Ya kan, oleh karena itu sebenarnya seperti saya mengutip dan saya cukup sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Fahri Hamzah mengatakan bahwa ya legitimasi dan amanat daripada para anggota DPR itu ya ada di rakyat dan konstituennya, kan seperti itu. Tapi kemungkinan ya mungkin dari teman-teman civil society melihatnya dari sisi yang berbeda, kalau partai ya harus tegak lurus dan satu suara. Walaupun sebenarnya kan secara ini di beberapa itu dinamika itu tetap saja terjadi kan ya kan di Gerindra juga banyak terjadi perdebatan tentang masalah contoh kita bergabung atau tidak kemarin waktu itu kan tentunya ya kan, tapi tetap pada endingnya ya memang kita harus memfinalisasi keputusan partai akan kemana. Nah oleh karena itu tentunya pertemuan ini harus dimaknai secara berbeda. Pertemuan ini adalah pertemuan kebangsaan, seperti saya bilang tadi bahwa ketika Pilpres sudah selesai ya kan, the party is over ya kan, the game is over ya kan, sudah selesai semua. Maka oleh karena itu ya sudah selesai kita. Kalau makanya saya sering menganalogikan bahwa ini seperti permainan sepak bola saja. Kalau memang kita dalam pertandingan itu tadinya kita bertanding ya, kemudian itu tackle-tacklean ya kan, kadang-kadang tarik-tarikan kerah. Kalau dulu ingat kalau yang suka sepak bola ada Zidane dengan Materazzi ya kan, ditanduk itu di Materazzi oleh Zidane pada di Piala Dunia kan kemarin. Tapi setelah itu kan ya selesai semuanya, nggak ada masalah ya, itu di lapangan. Nah, Pilpres sudah selesai, oleh karena itu ya kita kembali. Maka oleh karena itu spirit sportivitas itu harus tetap kita adopsi ke dalam demokrasi kita. Ya, nah nanti terlepas format, skema dan prakteknya seperti apa, ya itu akan berjalan dengan sendirinya dan menjadi kultur dan budaya
demokrasi Indonesia ke Oke, depannya. Seperti baik. itu. Nanti kita konfirmasi ke Mas Seno seperti apa. Apakah memang pertemuan ini hanya pertemuan kebangsaan? Dari sisi Gerindra tadi mengatakan hanya pertemuan kebangsaan. Tapi kita mencoba untuk menghubungi Mas Seno kembali. Saya langsung ke Kang Pipin. Kang Pipin, artinya kalau dari Gerindra sendiri pertemuan kebangsaan atau ini hanya sekedar pertemuan simbolik atau memang jangan-jangan nanti ada pertemuan yang tentunya ada kesepakatan politik sehingga akhirnya merubah landscape politik balik arah begitu atau seperti apa sebetulnya dari PKS sendiri? Ya, kami tentu menghormati ya bahwa pertemuan tokoh partai politik dan juga Presiden RI ya dan antara Bu Mega misalnya dengan Pak Prabowo tentu bagi kita ini menunjukkan kenegarawanan dan PKS selalu mengatakan bahwa silaturahim kebangsaan antar elemen partai politik untuk membicarakan persoalan bangsa meskipun saya kira di pidatonya Pak Prabowo beberapa kali, meskipun kita berbeda, ya tidak perlu kita gontok-gontokan. Kita bisa berkomunikasi, membangun kesepahaman antara satu dengan yang lainnya. Memang kita harus melihat memang sosok Pak Prabowo ini sosok pemersatu bagi hampir semua partai politik. Yang kami juga 10 tahun di era Pak Jokowi kami di luar dan kemudian kami 10 tahun sebelumnya juga kami berkomunikasi, saling mendukung di Pilpres di 2014, 2019 ya. Saya kira setelah itu kita 10 tahun oposisi di era Pak Jokowi, kita melihat memang ada peluang perbaikan bangsa ini di era Pak Prabowo ini. Ketika beliau bisa merajut perbedaan yang ada itu, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkriminalisasi, tidak membangun satu cara kekerasan yang misalnya dulu kita mendapatkan itu di 10 tahun terakhir gitu. Di periode sebelumnya begitu ya? Iya betul, dan kita merasa ketika bergabung di pemerintahan Pak Prabowo ini, ide, gagasan, aspirasi masyarakat yang kita bawa melalui partai politik itu didengar. Dalam contoh misalnya di 12%, PPN di 12% misalnya. Dulu awalnya akan diterapkan bagi semua, tetapi ketika kita ngasih masukan, tolong kaji ulang. Itu akan memberatkan masyarakat karena daya beli masyarakat semakin berkurang kalau itu dinaikkan. Ternyata Pak Prabowo mengambil keputusan itu hanya untuk barang mewah, artinya hanya untuk kalangan menengah ke atas gitu. Nah, jadi kita melihat dan apalagi sekarang gebrakan-gebrakan beliau yang kita lihat misalnya memotong perjalanan dinas, menghemat sekitar 20 triliun misalnya. Terus kemudian kebijakan beliau juga terkait dengan kebocoran anggaran, kita harus menutup kebocoran-kebocoran. Nah, jadi kita melihat bahwa ketika satu pemimpin ingin melakukan perubahan, apa yang dia katakan dan kemudian kita menjadi bagian di dalamnya bisa ikut memperbaiki. PKS misalnya, kami ketika gabung dalam pemerintahan tidak mengambil posisi pimpinan elit partainya menjadi menteri, tetapi diberikan kesempatan orang yang profesional untuk bekerja sebagai seorang menteri ketenagakerjaan untuk menyelesaikan. Jadi beliau menghargai itu gitu. Ketika kami memang tidak memilih sebagaimana partai yang lain, misalnya pimpinan partainya, tapi PKS mengambil bahwa ini orang profesional, punya kecakapan, pendidikannya bagus, S2 sampai kepada profesor, gitu. Kemudian di bidang ketenagakerjaan. Dan saat ini kami bersyukur beliau menaker kita, Prof. Yasserli ini menjadi salah satu menteri yang mendapatkan prestasi penilaian 5 besar menteri yang mungkin ada lembaga yang membuat penilaian itu. Nah, saya kira capaian-capaian mulai 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ketika memilih kabinetnya, mungkin ada kontroversi dan sebagainya, tentu ada. Tetapi ada orang-orang terbaik yang memang dipilihkan dan kami termasuk sekali lagi menghormati ya bahwa pertemuan dengan Bu Mega monggo saya kira ya. Dan tentu masing-masing partai punya mekanisme internal untuk memutuskan misalnya apakah bergabung atau tidak. Kami tentu akan menghormati ini. Sebagaimana kami juga berterima kasih ketika diberi kesempatan bahwa Majelis Syuro PKS memutuskan bergabung dalam pemerintahan Prabowo ini. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Agung. Mas Agung, kalau melihat sikap lunaknya PDI ini, apakah ini karena penetapan tersangka dari Mas Hasto kemarin atau seperti apa? Anda bacanya ini? Ada barter-barter politik atau seperti apa? Mas Agung. Langsung saja, langsung tegas saja. Ya, secara eksternal saya lihat memang agak kuat tone PDIP ataupun Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo. Bila sebelum pelantikan itu kan Pak Prabowo yang ingin bertemu dan memang ekosistemnya belum kondusif karena kita tahu Pak Jokowi masih menjadi presiden. Alangkah kurang eloknya ketika pertarungan sangat hebat, sangat sengit terjadi,
kemudian Pak Prabowo langsung bertemu Ibu Mega. Tapi sekarang ekosistemnya sudah berubah, sudah kondusif di mana menjadi sebuah keniscayaan Pak Prabowo itu harus berkomunikasi dengan semua presiden termasuk Ibu Mega. Jadi ada tuntutan publik di sana walaupun di saat yang sama ada tuntutan elit seperti itu. Sehingga kalau dilihat secara eksternal memang ada ekosistem yang memang terbentuk untuk mempertemukan keduanya. Ya saya sederhanakan ini pucuk dicinta ulam pun tiba gitu. Mbak Gayung bersambut sama-sama ada cocok semua, tinggal menunya, waktunya, tempatnya di mana seperti itu. Jadi tinggal menentukan secara teknisnya seperti apa. Gitu. Tapi yang kedua kalau misalkan tadi ditelusuri ada kondisi eksternal lain di mana kita tahu ada semacam ancaman yang PDIP lihat bahwa ada arahan bahwa Kongres PDIP yang akan digelar April atau Mei nanti mau di-out katanya kan seperti itu. Plus beberapa kader-kadernya memang diganggu. Quote dari Ibu itu kan sederhana, bagaimana perasaan Pak Prabowo kalau anak-anaknya diganggu. Ya. Betapa, jadi begitu sangat emosional beliau. Karena kita tahu Pak Hasto tersangka, Pak Ahok dipanggil sebagai saksi, kemudian Pak Yasona dicekal. Nah kita nggak tahu anak-anak yang lain diganggu juga nggak seperti itu. Sehingga mau nggak mau memang kondisi eksternal yang saya maksud tadi dalam artian butuh semacam political protection, legal protection, memastikan Kongres dan anak-anaknya tadi aman gitu ya. Terlepas bahwa nanti pertemuan itu sebatas hanya menormalisasi relasi yang selama ini sempat tegang, otot-otot politik yang beradu sangat keras di pilpres, pilkada dan seterusnya itu, tapi susah untuk tidak mengatakan bahwa pertemuan itu tidak sekedar pertemuan saja atau sebatas simbolik atau simbolisasi rekonsiliasi nasional tanpa ada deal-deal di belakang panggung yang kita menyaksikan itu, misalkan dalam waktu dekat, misalkan bagaimana proses pra-peradilan Pak Hasto, siapa nih yang menang? Pak Hasto atau KPK misalkan. Kalau ada yang kalah, kenapa ya? Atau nanti kok PDIP sekarang mitra kritis atau mitra strategis, kok bukan oposisi kayak zaman Pak SBY misalkan. Kenapa ya? Gitu. Jadi setiap ada anomali politik, saya kira memang penting bagi publik melihat secara kritis, objektif, ada apa di balik udang itu seperti itu. Oke, berarti memang ada nilai seperti itu, tapi kan kalau berbicara terkait dengan hubungan dari antara dua negarawan kan sebenarnya baik-baik saja begitu. Sangat bagus. Sangat bagus, tapi masih belum terjadi pertemuan itu. Betul. Apakah ini tadi, ganjalannya ini apakah kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi atau seperti apa Anda baca, Mas Agung? Iya, kalau dibilang ganjalannya Pak Jokowi kayaknya sudah terredusir ya, karena memang sekarang Pak Prabowo itu menjadi presiden definitif, Pak Jokowi ex-presiden sebagaimana posisi Pak SBY, Ibu Megawati semacam itu. Jadi tapi pertemuan sering dilakukan loh antara kedua tokoh ini. Iya, tapi kita tahu bahwa tidak sesederhana kita melihat relasi antara Pak Prabowo dengan Pak SBY ataupun Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan Ibu Mega ini kan karena kemarin kompetisinya sangat hebat, luar biasa, sampai pada satu momen tuntutannya juga sampai pada Majelis Tata Usaha Negara pasca MK kan untuk meninjau ulang keabsahan status Mas Gibran seperti itu. Jadi pertarungan sangat sengit di pemilu, pasca pemilu dan seterusnya, sehingga bagi PDIP ini sebuah prinsip yang harus dalam tanda petik dinegosiasikan ulang ketika memang kondisinya sudah pasca pilpres semacam itu. Jadi untuk bertemu itu perlu prakondisi sehingga ada cipta kondisi yang kondusif untuk memastikan pertemuan ini benar-benar setara, kemudian membawa perbaikan bagi keduanya untuk menatap bagaimana membangun Indonesia ke depan dalam konteks ya tadi relasi yang sehat seperti itu. Tapi kalau ditanya hambatan yang paling signifikan sebenarnya adalah bagaimana mendudukkan bahwa ya pertemuan itu bisa dalam tanda teknis dan taktis di tempatnya di mana, waktunya kapan, durasinya berapa lama. Dan itu berpengaruh sekali begitu. Dalam politik hal-hal teknis taktis itu sangat berpengaruh ketika hal yang substansi sudah selesai. Misalnya kalau tempatnya di Tuku Umar, Bang Hendarsyam bisa agak tersinggung nanti kan, kok di Tuku Umar nih presiden saya katanya gitu. Atau misalkan di istana, buat PDIP apa-apaan ini, kita disuruh ngadep gitu kan, artinya butuh tempat netral misalkan. Terus menunya apa nih kan? Apakah nasi goreng lagi seperti berapa lama durasi pertemuan? Karena cinta yang baik itu kan diuji, Mas. Dari durasinya, keintimannya, apa yang dibahas. Kalau hanya sebatas ketemu 1 jam selesai, saya kira itu normatif. Tapi kalau lebih dari 1 jam, sambil ketawa ketiwi, ngomong macam-macam, cair 2-3 jam, saya kira wah ini ada sesuatu dan menarik untuk kita bahas. Tapi kalau hanya sebatas setengah jam, 1 jam, yang bertemu banyak mata seperti ini, nggak asik. Berarti nggak, ya biasa aja gitu. Hubungan yang historik yang bagus tadi ternyata
dalam tanda petik kurang lebih berkualitas ketimbang relasi dengan Pak Jokowi. Karena saya mikir ketika nanti sudah bertemu, harapannya Ibu Mega dengan Pak Prabowo bisa ketemu dimanapun. Bisa ketemu di Tuku Umar, bisa ketemu di Hambalang, bisa ketemu di istana, di kondangan, dimanapun. Sebagaimana Pak Prabowo ketemu dengan Pak SBY, Pak Jokowi dimanapun. Jadi karena kebutuhannya Pak Prabowo ini harus berkomunikasi dengan semua level, semua elit, semua tokoh. Karena dia harus mendapat masukan yang banyak untuk membangun Indonesia kita. Kalau dia dibatasi, terbatas, karena mungkin relasi dengan Pak Jokowi, agar tidak terluka atau Ibu Megawati agar nggak kecewa, saya kira nggak bisa gitu melihatnya. Semua presiden ini harus maju ke depan, melihat bahwa ya kita harus sama-sama meninggalkan ego masing-masing supaya apa ya, supaya bisa bantu Pak Prabowo. Tapi kalau masih ada yang ego ya saya bilang maaf aja nih, harus ditinggal, kita harus move on kan, seperti itu. Karena kalau ada yang merasa kok Pak Prabowo condong ke Ibu Mega ya nggak ke saya lagi, berarti masih belum negarawan kan levelnya seperti itu. Nggak usah disebutkan orang ya, berarti oke. Nanti kita konfirmasi juga ke Mas Seno, tapi saya minta tanggapan dulu dari Mas Hendar terkait apa yang tadi sudah diungkapkan Mas Agung. Jadi ini secara teknis mungkin masih dibahas antara dua yang menghubungkan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega begitu, terkait dengan tempat, menunya, lokasinya, waktunya begitu. Iya betul, masih sebatas itu kan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Bang Muzani ya, beliau juga sudah ketemu dengan Bu Mega dan Bu Mega sudah menitipkan oleh-oleh untuk Pak Prabowo. Minyak urut ya? Ada minyak urut kan seperti itu. Ini ada pesan khusus gitu? Enggak juga sebenarnya. Biar Pak Prabowo nggak capek begitu. Iya, nggak capek kan, namanya udah kerja mungkin masuk angin tak apa kan. Artinya dari sisi kedekatan pribadi beliau kita tidak membaca dari simbol-simbol politik kalau masalah itu, bahwa ini hubungan antara kedua abang adik ya, antara kakak adik seperti itu. Jadi di satu sisi itu, sehingga oleh karena itu kita tidak membacanya dari sisi politik, bahwa ada perhatian dari Bu Mega. Karena memang sebagaimana kita ketahui, Bu Mega dan Pak Prabowo dengan seluruh mungkin tokoh-tokoh sentral yang ada di Indonesia ini semua punya histori yang baik. Ya, tanda kita pernah berjuang sama-sama dengan PKS. PAN selalu mendukung Pak Prabowo, ya kan? Dengan Pak SBY juga beliau adalah teman sama-sama di di militer, ya kan? Mempunyai hubungan yang sangat panjang juga, ya kan? Dengan PDI sudah pernah bahu-membahu di Pilpres, ya kan? Dan oleh karena itu tidak ada hal-hal yang sangat fundamental. Makanya saya bisa simbolkan beliau ini merupakan, ya kita bisa katakan, ya beliau ada tokoh pemersatu pada saat ini di momen yang tepat. Di momen yang tepat memang di mana situasi geopolitik yang begitu menantang ya, challenging buat kita. Karena kalau enggak ya proksi akan masuk, dan kalau kita enggak bersatu ya bagaimana. Jadi memang beliau adalah the right man in the right time kan gitu ya. Jadi beliau adalah orang yang hadir di waktu yang tepat. Nah, ini penting sekali. Kalau umpama kita bayangkan polarisasi yang terjadi di 2014-2019 ya kan, tantangan begitu besar dan tantangan geopolitik pada saat itu tidak setajam sekarang, ya kita mungkin tidak akan bisa mencapai sampai sekarang kan gitu kan. Nah, ini penting sekali sih buat kita. Jadi ya balik lagi ke tadi, tinggal masalah teknis dan ya tinggal namanya Pak Prabowo tinggal nunggu kakaknya aja lah, ini maunya kapan kan, bisanya kapan. Jadi secara kan, teknisnya kita masih kita menunggu gitu ya. Bisa di Kertanegara, bisa di Hambalang, bisa di Tengku Umar, atau di tempat lain ditentukan di tengah-tengah. Baik, Mas Hendar, tapi ini sebelum nanti ke Mbak Titi dan juga Mas Seno sudah bergabung begitu, ada kaitannya nggak kalau Gerindra menilai dengan apa yang tadi sudah saya tanyakan ke Mas Agung, ada kaitannya dengan kasus hukum yang menjerat Mas Hasto? Jadi gini ya. Saya rasa kita ini akan memasuki era baru ya, bahwa memisahkan antara politik dan hukum, bahwa di mana hukum sebagai panglima, ya di beberapa teman-teman di civil society, saya mengutip saja, kalau saya ngomong nanti salah kan gitu kan. Lalu teman-teman civil society beranggapan bahwa politik itu kan selalu di atas hukum, dia bisa mengintervensi hukum. Saya rasa spiritnya sekarang mungkin sudah berbeda, bahwa memisahkan hukum dan politik ini sangat penting, dan ini era baru kita untuk kedepannya. Meskipun susah dipisahkan gitu ya?
Nggak susah sebenarnya. Kalau kita bicara contoh kasus pemagaran laut kan, ya kalau kita mau kita urai kan terafiliasi juga mungkin dengan aktor-aktor politik kan gitu kan. Tapi kan Pak Prabowo tidak melihat itu. Ya kalau itu salah ya salah. Kan gitu kan, tindak tegas gitu loh. Meskipun beda pendapat dengan menteri-menterinya begitu ya? Nggak ada masalah itu. Masalahnya kan tinggal menteri-menterinya harus menyesuaikan diri dengan beliau. Iya kan? Ya harus tegak lurus dong. Sampai pada akhirnya TNI AL yang bergerak. Iya, dia harus TNI AL turun, KKP harus turun. Karena memang ya pemimpinnya beliau harus memisahkan antara politik dan hukum. Hukum biar berjalan dengan sendirinya. Ya kan? Politik berjalan dengan sendirinya. Ya. Seperti kalau kita flashback ke belakang, ada kader Gerindra juga yang kena di KPK. Apakah kita bersuara? Apakah kita bersuara bahwa ini kriminalisasi? Apakah kita bersuara bahwa ini adalah politisasi? Tidak. Ya kan? Kami tidak sama sekali ngomongin masalah itu. Kami malah mengintrospeksi ke dalam. Ada yang salah nggak dengan kita selama ini? Nah, kalau ada yang salah, salahnya di kita atau di sistem? Menarik. Nah, itu yang paling penting, ya kan? Karena kalau kita bicara contoh, ya kan? Mungkin ini ibaratnya itu hal yang sulit untuk diungkapkan dari teman-teman akademisi dan civil society maupun KPK sendiri. Singkatnya gini, maksud saya. Kalau dengan sistem sekarang, hampir nggak mungkin menteri-menteri itu nggak korupsi. Kan benar nggak? Kalau kita mau jujur, benar nggak nih? Iya kan kayak gitu kan? Hampir tidak mungkin kepala-kepala daerah itu tidak korupsi. Karena sistem dan ekosistem itu membentuk itu, mau nggak mau harus seperti itu. Nah itu yang harus dirubah. Makanya Pak Prabowo, hal yang paling mendasar apa? Yang paling mendasar itu satu, aparat-aparat ini, ya kan, kesejahteraannya ditingkatkan, ya kan, gaji-gaji ini harus dinaikkan. Jadi mereka, ya kan, udah fokus sama kerjaannya aja. Tapi kan itu reward. Tapi tentunya ada punishment dong, ya kan. Kalau macam-macam ya kita sikat, kan kayak gitu aja. Baik. Kita tunggu soal pemberantasan korupsi dari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran ini. Saya langsung konfirmasi sebelum Mbak Titi, saya langsung ke Mas Seno yang sudah bergabung, Mas Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan yang bergabung via Zoom malam hari ini langsung dari Surabaya. Harusnya Mas Seno langsung di meja diskusi malam hari ini. Mas Seno, artinya ini kapan ini waktunya? Apakah secara teknis sudah dibahas? Tadi Mas Agung katakan pilih waktu yang tepat, tempat yang tepat juga, termasuk menu masakannya juga harus tepat juga. Apakah nasi goreng terulang kembali begitu? Gimana nih? Apakah juga bocorannya akhir-akhir ini atau kapan nih waktu yang tepat untuk pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini, Mas Seno? Jadi saya mencermati sedikit dari percakapan dari senior-senior kita, tetapi prinsipnya memang Ibu Mega dan Pak Prabowo ini punya hubungan secara kesejarahan dan secara ideologis yang sangat panjang. Kedua belah tokoh ini yang sudah menjadi negarawan yang menempati posisi mercusuar di Republik ini punya berbagai milestone sejarah dalam menciptakan momentum-momentum penting bersama, baik itu sebagai partner atau mitra maupun sebagai mitra kritis. Beliau berdua saya rasa sejarah dan ikatan ideologisnya panjang. Oleh karena itu wacana pertemuan beliau berdua itu sebenarnya kan juga bukan berita baru. Sejak lama sebelum Pilpres, lalu setelah Pilpres, lalu menjelang Pilkada, itu lalu menjelang pelantikan presiden, itu wacana tentang pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini terus mengemuka di publik. Tetapi tentu saja yang kita tunggu-tunggu adalah momentum dan timing yang tepat. Kalau bicara di dunia olahraga, itu petinju yang terbaik, itu ada giumnya biasanya bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, bukan yang paling apa yang lain, tetapi yang paling mampu untuk menangkap dan memanfaatkan momentum. Nah, maka dari itu momentum yang paling tepat ini diperlukan. Kenapa? Karena secara substansi pertemuan, saya rasa akan menjadi lebih bermakna untuk rakyat Indonesia apabila pertemuan ini tidak hanya berhenti pada seremoni belaka, tidak hanya berhenti pada teater belaka, tetapi pada suatu tindak lanjut atas kesepahaman yang dibincangkan di dalam pertemuan itu. Nah, secara fakta politik, kita memang tahu Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai Pemenang Pileg, Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai dan Pemenang Pilpres. Dalam konteks ini maka diperlukan suatu hubungan komunikasi yang baik agar komunikasi dalam konteks menjaga hubungan check and balance
itu bisa dilakukan dengan baik. Sejauh ini PDI Perjuangan selalu konsisten menyampaikan pandangan dan positioning politiknya pasca Pilpres, yaitu dengan menempatkan diri tidak menggunakan perspektif oposisi atau koalisi seperti perspektif yang di sistem pemerintahan non presidensialisme, tetapi kita menetapkan diri sebagai berada di luar pemerintahan. Nah, dalam kondisi itu DNA partai, DNA PDI Perjuangan adalah DNA kritis. Sehingga mana program-program yang baik kita dukung, mana yang kurang baik diimplementasi di lapangan pasti kita kritisi. Banyak contoh, makan bergizi gratis, PPN 12%, PSN tentang pagar laut. Kita mengkritisi dengan baik sesuai dengan proporsi, tidak asal carok, tidak asal serang, tetapi mengkritisi. Nah, oleh karena itu pertemuan itu saya rasa nanti akan membahas lebih dalam tentang momentum, tentang substansi yang berkaitan dengan posisi politik kami. Yang pasti sejauh ini Bu Mega sudah menitipkan minyak urut pada Pak Prabowo. Itu dulu, Mas. Itu pesannya begitu ya. Baik, tapi yang menarik tadi Mas Seno katakan ada tindak lanjut, artinya tidak hanya pertemuan simbolik saja, tindak lanjut untuk tadi posisi politik dari PDI Perjuangan. Apakah benar ini nanti akan merapat atau memilih menjadi oposisi atau seperti apa sebetulnya Mas Seno? Apakah juga nanti akan dibahas di Kongres atau seperti apa? Ya, saya rasa kalau membaca kebatinan saat ini, kami kan diajarkan oleh Bu Mega untuk satunya kata dan perbuatan, sehingga komit apa yang disampaikan di depan dan di belakang itu tidak beda. Nah, sejauh ini publik bisa melihat bahwa PDI Perjuangan konsisten menyuarakan tentang pentingnya check and balance, tentang pentingnya bagaimana DPR itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik, yang mana Ketua DPR RI sesuai amanat rakyat dan undang-undang adalah kader PDI Perjuangan. Maka dalam hal ini menjadi penting komunikasi antar eksekutif dan legislatif ini berjalan dengan lancar, agar di dalam menjalankan fungsi check and balance tersebut ini dijalankan tanpa prasangka. Kesadaran untuk menjaga demokrasi dengan baik oleh semua pihak itu menjadi penting, baik dari kami sebagai partai pemenang pileg maupun dari Pak Prabowo. Sama-samalah kita menjaga demokrasi kita yang sedang mendewasakan diri ini. Oleh karena itu saya rasa tindak lanjutnya bisa banyak, bisa macam-macam. Tetapi tentu tergantung seperti yang dikatakan Mas Agung Baskoro tadi, dari kualitas pertemuan itu antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Nah, kualitas pertemuan ini agar bisa mencapai titik maksimum, maka momentumnya harus akurat. Maka persiapannya harus pas, waktunya harus pas. Nah, dan ini kira-kira kapan itu nanti yang hari ini kita masih sesuaikan dan cocokkan. Itu, Mas. Oke. Masih lihat-lihat begitu momentum yang pas kira-kira kapan begitu. Saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, jika ini ada kaitannya begitu, pertanyaan dengan Mas Agung tadi begitu, artinya ada dua hal yang mungkin publik bisa lihat dari peristiwa atau wacana ini. Pertama adalah kasus hukum ini bisa memaksa arah dari partai politik. Kedua adalah terjadi peristiwa politik transaksional. Tapi jangan dijawab dulu. Kita jeda terlebih dahulu Mbak Titi. Usaha jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.